Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Mino Raiola mengatakan bahwa De Ligt akan pergi dari Juventus pada akhir musim nanti. Namun, De Ligt tak ingin menanggapi ucapan agennya tersebut. Dikutip dari cuitan Fabrizio Romano, De Ligt mengungkapkan bahwa apapun masih bisa terjadi dan ia memilih untuk fokus pada musim ini. Saya sangat nyaman di Juventus. Saya belajar banyak setiap minggunya dan saya menyukai itu. Setelah Chiellini, Dybala, Rugani, dan Alexandro mengalami cedera otot, lalu kemarin McKennie harus absen selama berbulan-bulan lantaran mengalami patah tulang metatarsal pada kaki kirinya. Kini giliran Denis Zakaria yang alami cedera. Zakaria menambah daftar panjang pemain yang cedera milik Juventus. Pertandingan berikutnya melawan Fiorentina di Coppa Italia akan semakin sulit bagi si nyonya tua. Kalidou Koulibaly selalu dikaitkan dengan banyak klub selama beberapa tahun terakhir. Namun, ia masih setia bersama Napoli, Manchester United, dan Barcelona. Jadi klub terakhir yang dikaitkan dengan kapten Senegal itu. Tetapi pihak Napoli menegaskan bahwa mereka tak akan menjual Koulibaly. Bahkan, Napoli berniat ingin memperpanjang kontrak Koulibaly demi mengamankan jasa sang pemain. Insigne telah mendapat kritikan lantaran ia tak bisa membawa Napoli menang atas Barcelona pada lanjutan Europa League minggu lalu. Namun, Insigne ingin membungkam kritikan itu dengan ambisi menjuarai Serie A bersama Napoli. Terlebih, kini Napoli sedang berada di puncak klasmen Liga. Musim ini jadi kesempatan terakhir bagi Insigne sebelum ia pergi ke MLS musim depan. Menurut Football Italia, kabarnya United berminat untuk mendatangkan penyerang Napoli Victor Osimhen. Namun, Napoli membandrol Osimhen dengan harga 100 juta euro atau sekitar 1,6 triliun rupiah. Apabila United serius ingin meminangnya, Osimhen merupakan salah satu penyerang paling berbahaya di Serie A. Jadi pantas apabila Napoli tak ingin melepasnya dengan harga murah. Sangat jarang pelatih MLS yang melanjutkan karir di Eropa, apalagi di Liga Inggris. Dengan Jesse Marsch yang ditunjuk sebagai pelatih Leeds yang baru, maka hal tersebut merupakan bukti nyata suksesnya program pengembangan pelatih milik Red Bull. Sebelum Marsch ke Liga Inggris, sudah ada nama-nama alumni Red Bull lainnya, seperti Ralf Rangnick dan Chris Armas di MU, lalu Ralph Hasenhuttl di Southampton, dan masih ada beberapa lagi. Roy Keane telah meminta Manchester United untuk menawarkan pekerjaan sebagai pelatih klub kepada bos Atletico Madrid Diego Simeone. Roy Keane merasa bahwa Diego Simeone sedang mengalami masa-masa sulit di Atletico. Namun, ia adalah pelatih dengan karakter yang cocok untuk Manchester United. Jadi, United bisa memanfaatkan situasi ini. Federasi Sepak Bola AS menjadi federasi terbaru yang mengumumkan bahwa mereka tidak akan bertanding melawan Rusia dalam kompetisi apapun di tingkat manapun. Hal itu mengingat tindakan keji yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina akhir-akhir ini. Federasi Sepak Bola Amerika akan berdiri bersama rakyat Ukraina dan mengutuk segala tindakan tak berperi kemanusiaan yang telah dilakukan Rusia. Menurut wartawan Santi Auda, LA Galaxy sedang memantau situasi Sergio Ramos di Paris. Mereka ingin membujuk Ramos untuk pindah ke MLS pada akhir musim nanti. Setelah mengikuti situasi Ramos di PSG, LA Galaxy melihat bahwa sepertinya ada kemungkinan Ramos akan menerima tawaran dari mereka. Ramos pun akan menentukan pilihan dalam beberapa bulan ke depan. Setelah Roman Abramovich menyerahkan kendali kepengurusan di Chelsea, ia dikabarkan terlibat dalam upaya perdamaian Ukraina dan Rusia. Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh juru bicara Roman Abramovich, bahwa Roman sempat dihubungi oleh pihak Ukraina melalui komunitas Yahudi untuk meminta pertolongan dan ia menyatakan siap untuk membantu Ukraina guna mencapai resolusi damai dengan Rusia. Dari ajang Liga Premier Inggris, Leicester City sukses membabat Burnley 2-0, bertindak sebagai tim tamu. The Foxes mencetak gol melalui James Maddison di menit ke-82 dan lewat Jamie Vardy di menit ke-90. Dengan hasil ini, Leicester City naik ke peringkat ke-12 dengan perolehan 30 poin, sedangkan Burnley masih terdampar di zona degradasi. Dari ajang Piala FA,
Manchester City sukses menekuk klub Championship Peterborough United 2-0 pada pertandingan putaran kelima Piala FA di Abex Stadium. 2 gol City masing-masing dicetak oleh Riyad Mahrez di menit ke-60 dan Jack Grealish di menit ke-67. Dengan hasil ini, City melangkah ke perempat final. Leg pertama babak semifinal Coppa Italia antara AC Milan melawan Inter Milan berakhir imbang tanpa gol. Bertanding di San Siro, kedua tim tak mampu memaksimalkan peluang yang didapatnya menjadi sebuah gol. Leg kedua sendiri akan dimainkan pada 20 April mendatang di Stadio Giuseppe Meazza. Tottenham Hotspur masih menunjukkan inkonsistensi. Teranyar, mereka mendapatkan hasil mengecewakan di Piala FA 2021-2022. Anak buah Antonio Conte dikalahkan klub Championship Middlesbrough 0-1 di Riverside. Hasil ini bikin Spurs tersingkir dari ajang Piala FA. Ini menjadi kekalahan ke-7 Tottenham dalam 13 pertandingan pada 2022. Sang pelatih Antonio Conte mengaku frustasi tetapi mengakui Middlesbrough pantas lolos. Alexander Zinchenko menjadi kapten Manchester City dalam kemenangan 2-0 atas Peterborough pada laga putaran kelima Piala FA di Stadion Weston Hams, Rabu 2 Maret dini hari. Langkah itu sebagai bentuk dukungan City kepada Ukraina, negara asal Zinchenko yang kini menghadapi serangan Rusia. Sebelum kick-off, dia dan kapten Peterborough, Frankie Can, mengibarkan bendera Ukraina. PSG sangat serius mempertahankan Kylian Mbappe dari kejaran Real Madrid. Le Parisien bahkan siap menyodorkan perpanjangan kontrak yang nominalnya belum pernah ada sebelumnya. Dikutip dari 90 Min, PSG tidak akan keberatan untuk memberi Mbappe sekitar 50 juta euro atau 800 miliar rupiah per musim untuk gaji bersih andai mau bertahan di Parc des Princes sampai Juni 2024. PSG melakukan hal nekat itu usai Mbappe menolak tawaran sebelumnya yang hanya bernilai 45 juta euro tiap musim. General Manager Professional Game Match Official Limited atau PGMOL, Mike Riley meminta maaf kepada pelatih Everton Frank Lampard karena tidak memberikan hadiah penalti saat timnya menghadapi Manchester City pada akhir pekan lalu. PGMOL yang merupakan badan wasit Liga Inggris mengakui jika pemain The Citizen Rodri telah melakukan handball di kotak pertahanan mereka sendiri dan layak diganjar hukuman penalti. Winger Manchester City Jack Grealish mencetak gol brilian saat timnya menumbangkan Peterborough 2-0 pada Piala FA 2021-2022. Gol itu merupakan yang pertama bagi Grealish di ajang Piala FA. Hal itu menjadi jawaban atas performa Grealish yang sempat dipertanyakan. Usai laga, Grealish mengungkap aksinya mencetak gol kedua pada laga itu disebut Foden mirip dengan Lionel Messi. Lucunya, ketika dalam perjalanan menuju pertandingan ini, saya duduk berdampingan dengan Phil dan menonton video Messi. Menurut laporan Diario Sport, bek Chelsea Andreas Christensen berpeluang besar merapat ke Barcelona setelah kontraknya di Stamford Bridge kadaluarsa. Mereka mengklaim bahwa Barcelona sudah menawarkan kontrak berdurasi 4 tahun. Laporan itu juga menyebut Christensen selangkah lagi akan segera menekan kontrak yang ditawarkan Barcelona. Barca disebutnya memang sudah berbulan-bulan mendekati bek 25 tahun tersebut. Kepergian Cristiano Ronaldo pada bursa transfer musim panas lalu memberikan dampak yang cukup besar buat Juventus. Efek kepergian Ronaldo cukup terasa karena striker seperti Alvaro Morata dan Moise Kean tak mampu menggantikan sang bintang. Sekarang, Juve sedang menempati peringkat keempat di klasemen sementara Serie A musim ini. Mereka tertinggal 7 angka dari sang pemuncak klasemen yakni Napoli. Prestasi mereka seharusnya bisa lebih baik andai Ronaldo efek tak terjadi. Pelatih Lokomotiv Moskow, Markus Gisdol, memutuskan mengundurkan diri dari posisinya setelah Rusia melancarkan perang terhadap Ukraina. Juru taktik asal Jerman itu padahal baru ditunjuk sebagai pelatih Lokomotiv pada bulan Oktober 2021. Dia baru menjalani 12 pertandingan bersama Lokomotiv Moskow. Di bawah kendali Gisdol, hasil yang diraih Lokomotiv tidak terlalu mengesankan. Lokomotiv hanya memenangkan 3, 6 kali kalah dari 12 pertandingannya.
karena kedekatannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Roman Abramovich selaku pemilik Chelsea mendapatkan kecaman dari berbagai pihak. Segelintir pihak bahkan mendesak pemerintah Inggris untuk memberikan sanksi agar aset Abramovich di Inggris disita. Aset tersebut adalah Chelsea dan rumah dengan harga 152 juta pounds atau 2,9 triliun rupiah serta flat yang ada di kawasan London. Karena adanya ancaman sanksi ini, Abramovich pun dilaporkan akan menjual Chelsea. Dilansir Football Espana, mesin gol Bayern Munchen Robert Lewandowski telah dikaitkan dengan kepindahannya ke klub La Liga Spanyol, Atletico Madrid. Lewandowski akan memasuki tahun terakhir di kontraknya pada akhir musim nanti. Hal itu menyusul Bayern yang sampai kini belum memperbarui kontraknya. Bek AC Milan Alessio Romagnoli tidak bisa bermain penuh kontra Inter Milan pada laga semifinal Coppa Italia leg pertama. Ia mengalami cedera di menit ke-26 dan pelatih Stefano Pioli menggantikannya dengan Pierre Calulu. Dikutip Football Italia, Romagnoli diduga mengalami cedera flexor. Cedera ini juga membuat ia diragukan tampil saat Milan bertemu Napoli akhir pekan ini. Antonio Rudiger semakin dekat menuju pintu keluar Chelsea. Mengutip Sky Sport, sebulan terakhir tidak ada diskusi apapun terkait masa depan Rudiger. Chelsea belum mengambil keputusan dan belum menyiapkan kontrak dengan nominal yang lebih besar. Jadi, keputusan Rudiger terkait masa depannya bakal dipengaruhi oleh proyek di atas lapangan. Dia bisa memilih bertahan di Chelsea dengan gaji yang sama atau lebih kecil, bisa juga hengkang ke PSG atau Real Madrid. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!